Yakinlah masa kemasan akan datang pada Anda yang tidak berhenti berjuang menaklukkan perubahan. Masih di I'm Possible, edisi spesial inspirasi Deddy Corbuzier. Dari Impossible jadi I'm Possible. Oke, kalau mau sukses katanya you've got to do what you love. You disagree with that? Gue nggak setuju sih. Gue punya prinsip orang sukses adalah orang yang mau melakukan sesuatu yang dia nggak suka. Bukan melakukan sesuatu yang dia suka gitu. Kalau melakukan sesuatu yang dia suka, semua orang juga bisa gitu. Ya, pengamen pinggir jalan itu dia ngamen gara-gara dia suka nyanyi. Sukses enggak juga. Nggak sukses. Nah, jadi nggak bisa mengatakan bahwa orang sukses itu adalah orang yang harus melakukan sesuatu yang gue suka. Enggak. Gue itu harus melakukan sesuatu yang gue nggak suka. And I make it good. Jadi kalau gue bisa ngelakuin sesuatu yang gue nggak suka dan gue hebat di sana, itu luar biasa. Deddy waktu dulu kan nggak suka matematika, Ya. Sukanya sulap. Betul. Nah, terus kenapa akhirnya memilih melakukan yang disuka yaitu sulap? Kenapa nggak melakukan hal yang tidak suka yaitu matematika seperti yang tadi dibilang? Ini pertanyaan bagus. Kenapa gue jadi pesulap kalau gue mengatakan sulap itu nggak... Disuka kan katanya suka sulap. Apa? Katanya suka sulap, makanya ngerjain sulap. Katanya nggak suka matematika, makanya milih ngerjain sulap. Betul. I give you an answer. Tapi ini nggak ada hubungannya ya. Tapi gue ceritain dulu kenapa. Because in magic is different. In magic is different. Kalau gue, ini yang pertama, ini contoh aja. Kalau gue megang cincin gue seperti ini. Oke. Terus kalau gue tahu di sini, kameranya di close juga nggak apa-apa. Satu-satunya jalan ngeluarin cincin ini adalah dengan cara gue jatuhin ke bawah atau gue keluarin, bener? Iya. Oke. Betul. But in magic, I can simply do that. Ini saya nggak harus bayar ekstra ya? Enggak. Tapi pada saat gue lihat sulap, Iya. itu yang terjadi sama gue. Oke. Jadi pada saat gue lihat sulap di TV, gue nggak tahu caranya gimana. It's just impossible. Oke. Dan gue bukan suka. Gue nggak ngerti. Curiosity berarti. Yes. Oke. Gue bukan, kalau gini, kalau lu lihat nyanyi itu kan lu suka ya. Wah, gue lihat nyanyi penyanyi, keren banget lagunya bagus. Gue mau belajar nyanyi, betul? Iya. Oke, gue lihat orang model, gue suka. Gue mau pacaran sama model. Oke. Nah, terus kalau misalnya sulap ini beda. Ketika gue nonton sulap itu, gue nggak ngerti sama sekali. Dia ngapain ini gue nggak ngerti. It's like yang dia lakukan tuh mustahil. Dan nggak mungkin bisa dipelajari. Nah, itu tantangannya. Makanya bedanya di sulap adalah di sana. Gitu. Makanya jadi paling mahal pada saat itu. Nah, balik lagi adalah gue harus ngelakuin sesuatu yang gue nggak suka. Apapun itu yang gue nggak suka harus gue lakuin. Makanya gue banyak sekali hal-hal yang gue bisa. Di hal-hal yang sebenarnya gue nggak suka. Tapi dari situ saya bisa menyimpulkan ya bahwa Deddy adalah orang yang sangat menyukai tantangan. Karena kalau udah nggak ada tantangan di hidup lo, ya mau ngapain gitu lo, ngapain ngerjain gitu-gituan lagi gitu. Kalau misalnya maaf ya, kalau misalnya Anda kerja di pabrik ya, kerja di pabrik, tiap hari kerjanya ceplak, udah nggak ada tantangan. Dan lo harus berani untuk berhenti gitu, harus berani untuk berhenti. Ya memang resikonya ada, tapi gini, kalau lu ngambil resiko, lu nggak pernah tahu kan, jangan sampai lu ntar tua terus lu mikir gitu. Coba ya kalau waktu itu gue berhenti ya. Dan kalau lagi muda lu berhenti, ya udah nggak apa-apa, susah juga lagi muda gitu. Jangan sampai udah tua terus baru mikir, gue harusnya berhenti pada saat itu. Dan it's too late gitu. Justru karena ada tantangan, itulah lu ambil. Kalau nggak ada tantangan, udah don't do it. Ngapain lagi ngelakuin sesuatu yang nggak ada tantangan. Yes, sesuai dengan quotes dari Deddy. Ada satu quotes nih dari Deddy yang cocok banget nih. Kita lihat quotesnya yang berikut ini. Only that fish goes with the flow. Jadi hanya itu kata-kata gue, hanya ikan mati yang berenang ikut arus gitu. Jadi kalau lu ngikutin apa yang udah diarahkan gitu ya. Oh udah nih kerjanya begini terus. Orang tua bilang A, ikutin A terus ya. Kamu begini, ikutin gini terus. Tuh kalau di ikan, itu cuma ikan mati yang berenang ikut arus itu cuma ikan mati. Kalau ikan hidup nggak berenang ikut arus. Ikan hidup itu ada arus dilawan sama dia gitu. Jadi you need to do something yang bikin lu hidup lagi gitu. Karena kalau lu nggak bikin sesuatu yang bikin lu hidup lagi ya ngapain gitu. Ngapain hidup gitu loh. Nggak ada gunanya juga kan. And I salute you. Oh, really. Karena nggak mudah untuk seorang Deddy. Yang tadi kan keluarga sederhana. Ayah bekas supir angkot. Ayah saya supir angkot dulu. Ibu penjahit. Ibu penjahit. Ya, tapi bukti nyata bahwa sesuatu yang kayak nggak mungkin banget ternyata mungkin. So, only for today,
tonight harus dengerin orang sukses yang ada di sebelah saya. Oke, udah ada yang nanya nih. Dedi, lewat sosial media kita, Instagram, kita lihat dari Hendra Herlangka. Om Deddy tuh punya pola pikir atau cara-cara meraih kesuksesan yang tidak lazim. Bahkan bertentangan dengan cara-cara seperti biasanya. Tapi kalau dipikir-pikir masuk akal juga. Mungkin tips sukses ala Om Deddy untuk remaja zaman now. Dikit-dikitin main sosmed. Bener deh. Dikit-dikitin main sosmed. Kalau mau sukses ya, main sosmed untuk sesuatu yang berguna. Oke, jadi gini. Do social media not to showing people, tapi do social media to inspire people. Dan do social media not to get affected by people, tapi do social media to get motivated by people. Dan juga kalau misalnya lu main sosial media, don't get affected by people. Karena banyak banget orang main sosial media itu buat stalking. Gua nggak ngerti loh, gua nggak ngerti, serius ya. Banyak orang yang tahu tentang gosip artis. Tanpa dipikirkan, Anda ngebuang, percaya Mbak, ada riset yang mengatakan bahwa Anda ngabisin waktu lebih dari 4 jam sehari untuk sosial media. Nah kalau Anda gunakan 4 jam itu untuk hal yang positif, oh you will get something positive. Oke. Am I right? Yes, of course. Oke. Berarti tadi Deddy sempat nyebutin tentang tubuh. Sebenarnya enggak sih, saya cuma pengen nanya aja. Oke, anyway. Deddy ini kan berubahnya banyak. Berubah bukan hanya dari profesi. Dan Tubuh apa maksudnya? Ini bentuk badan, penampilan, semua itu juga berubah. Panas ya? Ush. Panas. Saya selalu bilang ya, hidup itu kalau mau usaha jangan setengah-setengah ya. Jadi, nah gini dong, nggak boleh setengah-setengah. Panas. Panas, Saya panas. bilang panas. Ini apa? Butuh dipegangin? Hah? Enggak. Oh, saya dari tadi begini Anda nggak nyadar aja. Apa saya nggak ngerti loh. Oh iya maksudnya dipegangin. Oh iyalah, oh gimana gitu, sih? astaga. Oke, nah tapi banyak orang pengen berubah. Dan seringkali, oke udah prestasi di satu bidang, ketika dia pindah ke tempat yang lain, belum tentu bisa jadi juara dan nomor 1 di situ. How do you do that? Bagaimana Anda bisa berubah dan apa ya, bahkan merubah brand dan tetap bisa sukses? Buat saya aja deh ya. Boleh saya pakai? Boleh dong. Wih ini. Cocok gak? Cakep loh. Harus berubah. Enggak. Ya. Serius. Tidak mudah untuk mengubah brand image seseorang. Lalu sukses gitu kan. Tapi bagaimana Deddy bisa merubah dan tetap sukses dari image. Oke, saya punya branding. teori, judulnya adalah teori keranjang sampah. Gitu. Jadi kalau Anda punya keranjang sampah di rumah yang udah 3 bulan nggak dibersihin, ya, itu Anda ambil keranjang sampahnya, Anda lempar ke tembok, kubuak gitu ya. Nah itu kan mak lu pasti marah nanti ya. Percaya apa enggak, dari sampah yang Anda lempar ke tembok itu pasti ada yang nempel, bener nggak? Ya kan, nah yang nempel itu biasanya yang jorok. Kan? Pasti ada yang nempel, nggak mungkin nggak ada yang nempel. Nah itu teori gue. Jadi kalau lu bilang bahwa gue ngelakuin ini sukses, enggak. Yang gagal lebih banyak lagi, cuman gue nggak pernah ngomong. The idea is adalah bahwa saya tuh I love to do something. Gitu. Saya suka banget lakuin sesuatu yang berbeda. Ada ini kesempatan gue coba, ada hal baru gue coba, Yang gagal banyak. Tapi saya bukan tipe orang yang kalau gagal tuh saya cerita-cerita, enggak gitu. Jadi ngapain kegagalan diceritain gitu kan. Cerita dari 10 orang yang 9 nyukurin. Iya, betul. Yang 1 nyumpahin, buat apa? Jadi saya nggak pernah cerita-cerita. So, no, nggak seperti itu. Tapi banyak gagalnya, I just don't share that. Oke, banyak yang gagal. Tapi dari semua itu bisa create something dan satu hal yang hari ini pastinya juga sangat ditunggu dan saya juga personally pengen nanya ke Deddy. Bukan, it's not just about creating something, tapi bagaimana bisa belajar parenting juga ala Deddy Corbuzier.